pada tukang yang ngeritik utang, kita tanya juga, kalau pemerintah nggak ngutang, suruh ngapain? Stimulusnya dari mana diambil? Kita juga perlu dudukan gitu bahwa utang yang digunakan ini ya untuk menangani pandemi, menyelamatkan nyawa gitu dan menyelamatkan masyarakat miskin dan rentan. Ketika kita meminta pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian, ketika kita meminta pemerintah menyelamatkan masyarakat dari pandemi, menyelesaikan pandemi, masa di tengah itu kita ngomongin, Pak, pemerintah jangan nambahin utang. Terus siapa yang biayain? Satu setengah tahun sudah pandemi mencengkram Indonesia. Dampaknya sungguh luar biasa. Tak hanya bagi kesehatan, namun juga perekonomian. Penerimaan negara tidak bisa diperoleh layaknya kondisi ekonomi normal. Sementara kebutuhan belanja negara semakin meningkat sebagai upaya ekstraordinari negara dalam menyelamatkan kesehatan dan ekonomi rakyatnya. Untuk memenuhi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai inisiatif strategis, seperti realokasi anggaran untuk prioritas penanganan pandemi dan belanja yang memiliki efek penggerak ekonomi. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya pembiayaan yang mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Dalam RAPBN 2022, defisit ditarget sebesar 4,85% dari PDB. Target ini sejalan dengan rencana konsolidasi fiskal menuju defisit maksimal 3% terhadap PDB pada 2023. Berbagai pembiayaan ini digunakan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, seperti biaya perawatan pasien COVID-19, insentif nakes, dan program vaksinasi yang menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Tidak hanya itu, anggaran negara juga digunakan untuk melindungi masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi melalui berbagai program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, kartu sembako, subsidi listrik dan LPG, serta BLT dana desa. Seperti Indonesia, negara-negara lain pun melakukan strategi yang sama untuk menghadapi pandemi ini. Hampir tidak. Amerika itu hampir sampai sekarang itu sudah 5 triliun US dollar. Jepang, Singapura, negara mana saja melakukan pelebaran defisit. Bukannya kita sudah sepakat bahwa kita hadir. Yang pertama, hukum tertinggi itu kan keselamatan rakyat. Kalau hukum tertinggi keselamatan rakyat, maka kita melihat pada kemampuan diri sendiri. Penerimaan kita sesungguhnya berapa sih kemampuannya? Kan lihat, pajak kita berapa, cukai kita berapa, PNBP kita berapa. Kita tidak punya kemampuan. Yang ngutang. Tapi kita ngutang kan tidak asal ngutang, kita kan berhitung juga. Dan negara lain itu bisa 14%, Singapura 12,9% pelebaran defisitnya. Kita itu kan 6,7, itu pun tidak sampai 6,7 loh, gitu loh. 2021 juga tidak akan sampai. Kenapa kita kemudian dikatakan bahwa utang kita berisiko dan sebagainya? Saya menganggap enggak. Karena terbukti IMF, ADB masih memasukkan kita itu di investment grade. Itu artinya fiskal kita masih berkesinambungan. Karena apa? Negara lain itu sudah di atas 100% dari PDB-nya. Kami ini baru 41, 42 katakanlah. Dari sisi kacamata undang-undang kan aman, kan kita sudah diletakkan pondasinya. Lo boleh ngutang tapi nggak boleh lebih dari 60% PDB. Ini masih jauh dari itu. Ini saya perlu highlight juga,
kita itu dari konteks utang masih sangat-sangat prudent. Kita itu dibandingkan banyak negara, kita rasio utang kita masih rendah, rasio debt servicing cost kita juga masih aman. Ini adalah way of doing business yang dilakukan semua regulator di seluruh negara. Dan kalau kita bandingkan behavior dari negara lain, kita cukup prudent di sini gitu. Jadi memang kita juga perlu dudukan gitu bahwa utang yang digunakan ini ya untuk menangani pandemi, menyelamatkan nyawa gitu dan menyelamatkan masyarakat miskin dan rentan. Sudah jelas tantangan kita berat. Kemudian kita dibebani dengan semua tanda kutip omongan orang. Karena ini sesuatu yang kontradiktif. Ketika kita meminta pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian, ketika kita meminta pemerintah menyelamatkan masyarakat dari pandemi, menyelesaikan pandemi, masa di tengah itu kita ngomongin, Pak, pemerintah jangan nambahin utang. Terus siapa yang biayain? Kalau menurut saya, pemerintah kan sebenarnya sudah menyampaikan, dan data-data sudah menunjukkan hal itu. Fiskal kita itu aman. Ya, kita itu sudah melakukan sesuatu yang dengan sangat hati-hati. Saya bahkan selalu mengatakan pemerintah itu sudah terlalu hati-hati selama ini. Batas defisit kita itu sesuai undang-undang ya, dan sesuai ketentuan umum di dunia ini itu 60% PDB. Nah, utang kita 30%. Sebagai result dari kita hati-hati ya, bagaimana postur dari APBN kita yang setiap tahun itu kita jaga. Dan hasilnya ya benar. Defisit kita selama ini hanya di kisaran 30%. Karena adanya pandemi naik jadi 41%. Lalu terus kita apa yang harus kita khawatirkan? Apa kita nggak ngelihat bagaimana defisitnya Jepang yang sudah 250% terus naik 30%? Ini yang seharusnya kita lihat. Dan pada saat yang sama, kadang-kadang memang sering lupa. Pemerintah diserang terus, utang. Tapi pada saat yang sama, ingat loh, pemerintah berutang itu tidak bisa tanpa persetujuan DPR. Kalau DPR-nya setuju, maka seharusnya setiap ada serangan kepada pemerintah punya utang, seharusnya DPR-nya di depan. Pemerintah nggak bisa ngutang. Kenapa nggak bisa ngutang kalau nggak disetujui DPR? Berarti secara moral DPR yang bisa menjelaskan ke publik. Kenapa kami harus utang? Kenapa kami harus melebarkan? Kenapa utang kami harus naik? DPR bisa menjelaskan ke publik.